Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Kebaktian Youth Online 17 Januari 2021. Syukur kepada Allah karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita nafas, memberikan kesehatan, sehingga kita dapat beribadah datang ke hadirat-Nya. Mazmur 105 ayat 2 berkata, "Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat." Mari kita bersama-sama mengangkat pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Berita anugerah kita pada pagi hari ini diambil dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari teman-teman kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita.
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, dalam setiap kehidupan kita, dengan segala keadaan yang terjadi saat ini, dengan setiap permasalahan yang pasti kita alami masing-masing, mungkin kita lupa bahwa Tuhan adalah pemegang hidup kita. Mungkin kita juga sering lupa bahwa Tuhan adalah pusat hidup kita. Biarlah Tuhan selalu menjadi surya hidup kita. Mari kita mengangkat pujian, Kaulah Tuhan surya hidupku. See
Shalom rekan-rekan sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Perenungan kita pada hari ini terambil daripada kitab Kisah Para Rasul 12, ayat yang ke-20 sampai ke-25. Dengan tema Vox Populi. Saya akan membacakan perikop ini buat rekan-rekan sekalian. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat yang ke-20 sampai 25 berbunyi demikian. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Saudara sekalian, mari sebelum kita melanjutkan khotbah ini, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami sekali lagi kesempatan beribadah kepadamu. Dan Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, tolong buka setiap hati kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan kembali eksposisi kitab Kisah Para Rasul. Kali ini daripada Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-20 sampai 25. Kisah di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menghukum Herodes sehingga dia mati. Kisah ini sendiri terkait dengan kisah dia di perikop sebelumnya. Di minggu lalu kita tahu bahwa Tuhan membebaskan Rasul Petrus daripada penjara Herodes. Dan ketika Herodes mengetahui Rasul Petrus bebas, dia terkejut setengah mati. Dan dia ketakutan, saudara-saudara. Karena Raja Herodes paranoid. Dia berpikir bahwa Rasul Petrus bebas, ini karena pekerjaan pemberontak yang membenci dia. Dia takut mati. Maka kemudian dicatat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-19, Herodes menyuruh mencari Petrus. Lalu dia tidak menemukan Petrus. Lalu dia mencari pegawai-pegawai dan pengawal-pengawal yang menjaga Rasul Petrus, membunuh mereka. Kemudian Herodes sendiri kabur dari Yerusalem naik ke Kaisarea. Dia berpikir bahwa dia sampai di Kaisarea itu akan aman dan bebas dari masalah. Nah, kisah berlanjut di Kaisarea, saudara-saudari sekalian. Di sini Herodes dicatat marah, saudara. Marah karena orang Tirus dan Sidon, yaitu wilayah di sekitar Kaisarea sana, itu datang kepada dia dan mengajukan demo, saudara-saudara. Warga di sana mengajukan demo karena mereka merasa kesulitan ataupun merasa suatu masalah. Di dalam kitab bahasa Indonesia memang tidak terlalu kelihatan masalahnya ada di mana. Tetapi di dalam kitab bahasa Inggris dan juga bahasa aslinya, kita akan menemukan bahwa rakyat komplain kepada Raja Herodes karena hidupnya menjadi susah. Terutama kebutuhan pangan dan kehidupan sehari-hari menjadi sulit karena bahan kebutuhan pangan itu semuanya ditarik, disedot oleh Raja Herodes untuk memenuhi kemewahan hidup dia. Bahan pangan dikumpulin, ditarik sama Raja Herodes,
untuk buat makan dan minum dia, sehingga kebutuhan hari-hari yang ada di pasar itu jumlahnya berkurang. Tanah-tanah kebun anggur diambil secara paksa dan pajak dinaikkan, sehingga rakyat di sekitar wilayah Kaisarea itu, yaitu wilayah Tirus dan Sidon, itu mengalami hidup yang sulit. Ketika warga komplain kepada Raja Herodes menjadi tidak nyaman, tidak enak, dia merasa terganggu kebebasannya. Lalu berlanjut, saudara-saudara sekalian, kemudian karena rakyat sudah menuntut demo, akhirnya Herodes harus bertemu dengan mereka dan melakukan sebuah istilahnya diskusi. Nah, ditentukan pada satu hari itu dicatat, dan pada suatu hari yang ditentukan, Raja Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, ini mungkin terlihat klise gitu ya. Tetapi di sini sebenarnya kalau kita teliti lebih jauh ke dalamnya, di situ Raja Herodes itu hendak menunjukkan otoritasnya, hendak menunjukkan kuasanya dan statusnya yang lebih tinggi daripada warga di sekitar. Dia pakai pakaian kerajaan dan dia duduk di kursi kerajaannya dan dia melihat ke bawah kepada warga-warga tersebut. Walaupun itu memang suatu hal yang sah-sah saja, tetapi apakah perlu menghadap warga biasa yang ada di bawah dia, lalu dia menggunakan pakaian yang paling mewah yang dia punya? Nah, itu sebuah pertanyaan, saudara. Dan tidak berhenti sampai di sana. Herodes bukannya memberikan kesempatan bagi warga untuk berdiskusi kepada dia. Justru dialah yang berpidato satu arah kepada warga yang datang demo kepada dia. Jadi niat warga untuk melakukan diskusi dan bargaining itu tidak berhasil, saudara. Di dalam pikiran saya sendiri, saya kepengen membayangkan apa yang dikatakan oleh Raja Herodes ini. Mungkin Raja Herodes itu akan berkata begini, saudara-saudara sekalian. Lu gak tahu ya rakyat sekalian, aku itu loh yang membangun ini, public service ini, fasilitas umum ini, air, saluran air, aku yang bikin. Kamu gak ngeliat itu pelabuhan besar di Kaisarea? Aku yang bikin. Kamu gak lihat itu amphitheater untuk tempat penyelenggaraan dan festival itu? Keluarga saya yang bikin. Dan kamu gak lihat itu di Yerusalem itu bait Allah begitu megah, begitu bagus. Keluarga gua, dari kakek gua, kami yang bikin. Memang betul, saudara-saudara sekalian, Raja Herodes tercatat di dalam sejarah adalah sebuah raja yang suka membangun fasilitas umum untuk wilayah kekuasaan dia. Tetapi hal itu tidak sejalan dengan sikap mereka yang bengis, kejam, dan suka menang sendiri. Mereka hidup di dalam kemewahan dan menindas rakyat yang mereka pimpin, saudara-saudara sekalian. Jadi walaupun ada banyak fasilitas-fasilitas yang oke, tetapi fasilitas-fasilitas itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berada di posisi-posisi tertentu. Sedangkan sisanya, warga-warga kere, itu mereka mengalami penindasan yang luar biasa. Nah, teman-teman, ketika pada hari itu Raja Herodes keluar untuk bertemu dengan warga, lalu dia menggunakan pakaian kerajaan dan duduk di atas tahta, dan dia berpidato satu arah itu, saya bisa membayangkan bahwa pada saat itu Raja Herodes hendak menunjukkan kepada semua orang, saya ini loh, Raja, R-A-J-A, Raja. Saya punya otoritas penuh atas diri kamu. Saya punya hak penuh. Kalian tidak boleh komplain kepada saya. Karena saya sudah melakukan sesuatu buat kalian. Kalian sekarang harus tunduk kepada saya. Nah, di situ saudara-saudara sekalian, rakyat makanya komplain, saudara. Lalu di kalimat selanjutnya, rakyat itu bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Saudara-saudara sekalian, terjemahan di dalam bahasa Indonesia ini terkesan ambigu karena seolah-olah rakyat
mendukung Raja Herodes dan berkata, bersorak gitu ya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Seolah-olah ketika Raja Herodes selesai berpidato, lalu mereka bersorak bahagia, kemudian, oh ini loh Herodes berpidato, suaranya Allah ini, dialah Allah dan bukan suara manusia. Bukan begitu, saudara-saudara sekalian. Di dalam kitab aslinya dan kitab bahasa Inggris lebih jelas nuansanya bahwa sebenarnya rakyat bukan bersorak, tetapi sedang mencemooh. Woi, kami mau suara Tuhan, bukan suara manusia. Sebenarnya bahasa yang lebih tepat itu demikian. Woi, kami mau suara Allah, bukan suara manusia. Rakyat pada saat itu komplain banget dengan Raja Herodes karena Raja Herodes berlaku sombong seolah-olah dia adalah Tuhan bagi rakyat yang ada. Dan rakyat merasa mereka tidak bisa terima dengan kondisi ini. Seolah-olah mereka mau ngomong, Herodes, kamu bukan Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Kamu itu manusia. Kami mau kamu mendengarkan masukan daripada kami buat kamu. Tetapi yang menjadi masalah, Raja Herodes merasa bahwa dia adalah otoritas yang terutama, yang benar, dan dia punya hak untuk berkata-kata sesuka yang dia mau. Nah teman-teman, kalau kita berhenti teman-teman sampai di sini, kita mungkin sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ya mungkin moral of the story adalah kita nggak boleh sombong kayak Herodes. Kita harus ingat bahwa kalau kita boleh memimpin, itu masih ada Tuhan di atas kita dan kita harus rendah hati. Betul saudara-saudara, moral of the story-nya mungkin demikian. Tetapi kita harus melihat lebih jauh ke dalam, teman-teman sekalian. Karena problemnya bukan cuma sekadar sombong ataupun rendah hati saja. Tetapi masalah sadar atau tidaknya kita terhadap otoritas yang ada pada diri kita. Bukan saja berbicara soal sombong, rekan-rekan sekalian. Sebenarnya kita, manusia yang berdosa, itu mengalami problem di dalam kesadaran kita akan hak dan otoritas yang kita miliki. Kita seringkali kebablasan atau kelewatan terhadap hak yang kita miliki, otoritas yang kita miliki. Kita seringkali tidak tahu batasan di mana hak kita berada dan otoritas kita berada. Kita seringkali bahkan tidak tahu, saudara-saudara, di mana kita seharusnya berdiri. Kenapa, saudara-saudara, Raja Herodes akhirnya dikomplain oleh warga? Tentu karena dia tidak tahu di mana batas-batas hak dan otoritasnya dia sebagai seorang pemimpin. Karena keinginan dia itu membuat kondisi warga menjadi susah. Dan juga kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita tahu bahwa dicatat apa yang dilakukan Raja Herodes tidak memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus malaikat untuk menjatuhkan Raja Herodes dari tempat duduknya sehingga jatuh ke tanah dan mati. Kenapa bisa begitu? Karena Raja Herodes lupa atau bahkan mungkin tidak tahu bahwa dia sudah melewati batas-batas dia di dalam haknya dia dan juga otoritas dia. Sehingga apa yang dia kerjakan, sehingga apapun yang dia perbuat di dalam posisi dia sebagai seorang raja yang sudah diberikan Tuhan kepada dia, itu membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan. Akibatnya, saudara-saudara, Tuhan menghukum dia. Rekan-rekan sekalian, masalah hak dan otoritas ini adalah masalah yang kronis yang dihadapi oleh manusia yang jatuh di dalam dosa. Kita bisa menelusuri jejaknya sampai kepada kisah Adam dan Hawa. Kita lihat, saudara-saudara sekalian, Tuhan di situ sebagai Tuhan dan pencipta alam semesta termasuk diri kita. Dia tentu secara akal sehat kita memahami bahwa dia punya hak, dia punya otoritas untuk menentukan apa yang benar dan apa yang boleh, apa yang salah dan yang tidak boleh dilakukan. Tetapi yang
Konyolnya rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat ular justru berkata kepada Hawa, menggoda dia dengan berkata, enggaklah, kamu gak bakal mati. Tuhan tidak sekaku ataupun sekeras itu. Justru kalau kamu makan buah itu, mata kamu nanti terbuka. Kamu bisa ngerti bahwa kamu bisa memutuskan. Kamu bisa berotoritas untuk dirimu sendiri dan memutuskan apa yang kamu mau, apa yang benar, apa yang boleh buat dirimu sendiri. Lalu ketika Hawa melihat buah tersebut, dia tertarik. Enak juga ya kalau makan buah ini bisa seperti Tuhan. Bisa seberotoritas Tuhan. Bisa memiliki hak seperti Tuhan. Memutuskan apa yang benar. Memutuskan apa yang boleh bagi diri saya sendiri. Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, Tuhan mencari mereka. Respon Adam pun tidak sama baiknya. Adam berkata kepada Tuhan, Tuhan, itu loh wanita yang kamu tempatkan di sisi aku sebagai penolong. Dia yang membuat aku jatuh dalam dosa. Seolah-olah Adam mau ngomong tuh begini, saya ini gak bersalah Tuhan. Justru yang salah itu wanita ini. Dan saya nyesel Tuhan kamu menciptakan dia. Kalau saya boleh pilih, kalau saya boleh ngomong, kalau saya boleh memutuskan, Tuhan gak usah ciptain lah. Bikin susah saya. Nah, saudara-saudara sekalian, di situ kita bisa melihat bahwa problem otoritas dan hak ini itu suatu hal yang masalah sekali ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia digoda oleh iblis pada saat itu. Dan sejak hari itu sampai pada hari ini, konflik-konflik yang terjadi di dalam dunia ini, baik konflik satu orang dengan orang yang lain, baik satu pasangan dengan pasangan yang lain, maksud saya istri dengan suami berantem, atau orang tua dengan anak berantem, satu rekan kerja dengan rekan kerja yang lain berantem, satu rekan pelayanan dengan rekan pelayanan yang lain berantem, dan bahkan di dalam kancah perpolitikan satu anggota politik dengan satu anggota politik yang lain berantem, berkonflik, saudara-saudara. Itu kembali lagi kalau bisa ditarik ke dasar, itu adalah masalah hak dan otoritas yang saling bersaing. Kalau mau pakai kalimat yang sederhana, kita akan bisa ngomong gini, saya merasa saya benar, saya merasa saya berhak, saya merasa saya berotoritas, saya yang benar, kamu yang salah. Saya ngomong apa, kamu harus turutin. Kamu gak boleh ganggu saya, tapi saya boleh ngomong ke kamu. Dan pada akhirnya rekan-rekan sekalian, sampai pada hari ini, di dalam level personal, di dalam level yang lebih kecil, ataupun di dalam level yang nasional atau bahkan global, rekan-rekan sekalian, itu konflik tidak ada habis-habisnya. Nah, rekan-rekan sekalian, tema perenungan kita pada hari ini berjudul Vox Populi. Apa itu Vox Populi? Artinya adalah suara rakyat. Ada sebuah istilah berkata bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan asumsi bahwa Tuhan menggunakan suara rakyat untuk menjadi wakilnya, untuk menyatakan kehendaknya kepada sebuah komunitas ataupun sebuah bangsa. Dan nampaknya di dalam kisah Raja Herodes ini, rakyat Tirus dan Sidon memang mewakili Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan, untuk menegur dan mengingatkan Raja Herodes. Apakah betul rekan-rekan sekalian, Tuhan itu bersuara melalui suara rakyat? Nah, sebaliknya rekan-rekan sekalian, di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama justru malah berkata demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah.
Di sini Alkitab justru menyatakan bahwa justru Tuhan yang memilih pemerintah-pemerintah yang ada, dan pemerintah-pemerintah yang ada itu menjadi wakil Tuhan untuk menyatakan kehendaknya kepada sebuah komunitas, kepada sebuah bangsa. Tetapi di sisi lain, di kisah Herodes ini, kita melihat bahwa Tuhan memakai rakyat untuk menyatakan kehendaknya. Pertanyaannya, yang benar yang mana? Di dalam perenungan saya sendiri secara pribadi, saya menemukan bahwa nampaknya Tuhan bisa menggunakan pemerintah yang ada untuk menyatakan kehendaknya, ataupun menggunakan suara rakyat untuk menyatakan kehendaknya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat kenyataan di dalam realita hidup saat ini, kita misalnya melihat Indonesia saja. Indonesia adalah negara yang demokrasi, negara yang menghargai suara rakyat. Tetapi makin berjalan kemari, saya malah menemukan bahwa Indonesia sepertinya demokrasi. Karena terlalu banyak demonstrasi yang ada. Setiap kali tidak suka, warga demo. Setiap kali tidak suka, warga protes. Contoh, di dalam hal pandemi ini, pemerintah menetapkan harus pakai masker. Kalau kondisi makin buruk, harus PSBB ketat. Tetapi warga tidak senang. Warga komplain. Aduh, pakai masker tidak nyaman. Aduh, pakai masker sesak nafas. Aduh, pakai masker itu gatal dan lain sebagainya, dan mereka tidak nurut. Dan juga ketika dilakukan PSBB ketat, mereka komplain. Kalau PSBB ketat, kami gimana cari uang? Kalau kami nggak cari uang, kami gimana mau makan? Padahal pemerintah sudah bilang kami pasti mendukung subsidi sembako dan lain sebagainya. Jadi rakyatnya justru terlalu banyak bersuara, akhirnya malah jadi kebablasan. Tetapi di sisi dunia yang lain, kita mungkin menemukan sebuah negara yang pemerintahnya kebablasan juga, dan akhirnya malah menindas warganya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam realita ini, teman-teman, kita harus kembali kepada akar permasalahan. Ini bukan masalah sekadar sombong saja, seperti Herodes sombong. Bukan, teman-teman. Tetapi kita sebagai manusia harus menyadari setiap daripada kita, manusia yang berdosa ini loh, teman-teman. Kita tuh punya problem di dalam bagaimana membatasi hak dan otoritas kita. Bagaimana kita membatasi apa yang boleh dan apa yang tidak. Masalahnya, teman-teman sekalian, kita sebagai manusia yang berdosa bahkan seringkali tidak tahu apa itu yang benar dan yang salah. Karena kita tidak tahu apa yang benar dan yang salah, maka kita menggunakan otoritas kita dan hak kita dengan cara yang salah, dengan prinsip yang salah. Akibatnya satu dengan yang lainnya saling berkonflik. Bahkan kita sendiri berkonflik dengan Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita mau pulih, teman-teman, kita memerlukan pertolongan daripada pihak luar. Dan pihak luar itu tidak lain daripada Tuhan sendiri. Kita harus membiarkan Dia menguduskan hati kita, menguduskan pikiran kita, memberitahu kepada kita apa itu yang benar dan apa itu yang boleh. Kita harus membiarkan Tuhan membatasi dengan firman-Nya apa yang boleh kita minta, apa yang boleh kita kerjakan dengan otoritas kita, dan apa yang tidak boleh kita langgar. Dan teman-teman sekalian, sesungguhnya teman-teman sekalian, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah yang sebenarnya menjadi starting point ataupun tempat kita start, fondasi awal kita untuk pengudusan hati dan pikiran kita. Menjadi start ataupun fondasi di mana kita mulai
hak dan otoritasnya itu dibatasi dan diubah supaya menjadi kudus. Karya Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus pertama-tama menguduskan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Sehingga kita bisa melihat paradigma yang baru tentang apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu secara konkret menunjukkan kepada kita semua apa sih sesungguhnya yang namanya benar itu. Apa sih sesungguhnya namanya yang kasih itu? Tuhan menunjukkannya secara terbuka, yaitu karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia yang menderita itulah bukti kebenaran dan keadilan Tuhan yang seharusnya kita tanggung, tetapi diambil alih oleh Dia. Dari situlah kita mengerti apa itu yang namanya benar dan apa itu yang namanya kasih Tuhan. Dan disitulah juga akhirnya kita menyadari bagaimana seharusnya kita sebagai manusia yang ingin mewakili suara Tuhan harus mempergunakan hak dan otoritas kita. Nah teman-teman, mari teman-teman, saya memanggil kita semua untuk melalui perenungan pada hari ini mengingat kita sebagai manusia, baik kita nanti jadi pemimpin ataupun kita warga rakyat biasa, kita harus menjadi wakil suara Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan bagaimana supaya suara Tuhan bisa melalui kita? Caranya adalah kita sendiri harus mengizinkan diri kita diubahkan oleh Tuhan dan firman. Biarlah kiranya perenungan kita pada hari ini mengingatkan kita semua. Biarlah kita menjadi saluran suara Tuhan yang memuliakan Dia selama kita hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Rekan-rekan sekalian, mari kita menerima doa berkat. Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Kami hendak memohon berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan juga penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua, supaya kita tetap setia mengerjakan kehendak Tuhan dan hidup di bawah otoritasnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.